Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Awabin dengan NIM E97219085. Hari ini saya akan membahas mengenai Tarekat Naksabandia. Sebelum itu, menurut para ahli sejarah itu mengatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara dengan corak sufi, yang mana corak sufi ini memiliki latar belakang aliran tarekat. Nah, pada saat Islam ini berkembang pesat di Nusantara, pada saat itu juga tarekat mulai dikenal luas oleh masyarakat Nusantara. Jadi dapat kita katakan bahwasannya pada saat Islam itu berkembang pesat di Nusantara, pada saat itu tarekat juga berkembang pesat di Nusantara. Nah, salah satu tarekat yang berkembang di Nusantara yakni tarekat Naksabandia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai 3 hal, yakni latar belakang, dzikir terhadap ketenangan jiwa, dan dzikir pada tarekat. Untuk latar belakang ini sendiri, tarekat Naksabandia merupakan sebuah tarekat yang memiliki dampak dan pengaruh sangat besar kepada masyarakat Muslim di berbagai wilayah Nusantara. Nah, tarekat yang pertama berdiri di Asia Tengah ini kemudian mulai meluas ke daerah Turki, ke Suriah, ke Afghanistan, dan juga India. Nah, pesatnya perkembangan sekte ini terlihat dari banyaknya nama cabang yang dianggap bagian dari sekte Naksabandia ini sendiri. Secara umum, penamaan cabang yang muncul dari Naksabandia dikaitkan dengan seorang khalifah. Sekte ini menjadi populer pada masa Syekh Bahauddin Naksabandi, yang asal-usulnya berasal dari jalur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada saat itu, Muzhariyah disebarkan di Madura oleh seorang kiai di Madura. Ia dipanggil Syekh Abdul Adhim dari Bangkalan pada tahun 1335 Hijriah atau 1916 Masehi. Nah, sebelum aliran tersebut membawa aliran Muzhariyah ke Madura, Syekh Abdul Adhim tinggal di Mekah. Untuk waktu yang lama, ia adalah Khalifah Muhammad Sholih Al-Zawawi Al-Mahdi di Mekah dan memimpin sekte ke madrasah yang pada saat itu sedang melakukan haji. Selain itu pula, Syekh Abdul Adhim juga menyebarkan alirannya ke Madinah Al-Munawwarah. Kata Muhariyah dikaitkan dengan seorang ulama terkenal di Madinah bernama Syekh Muhammad Muzhar Al-Ahmadi. Garsempal adalah tarekat terbesar dari Naksabandia Ahmadiyah Muzhariyah yang terletak di Kabupaten Sampang, Kepulauan Madura, di mana Syekh Abdul Adhim Al-Bangkalani menjadi tokoh sentral sebagai pembawa pertama dan mengajarkannya di tanah Madura. Sampai saat ini, tarekat ini masih eksis dalam perjalanannya menemukan jalan yang benar. Di Indonesia, Naksabandia dikenal sebagai tarekat yang sangat umum di kalangan sufi yang tinggal di Nusantara. Selain itu juga merupakan tempat yang menghubungkan beberapa tokoh sufi yang tersebar jauh dari Madura. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai zikir terhadap ketenangan jiwa. Jika kita mengatakan secara etimologi, kata dzikir ini berasal dari kata zakaro yang artinya mengingat, mengenang, memperhatikan, dan mengenal. Solihin dan Rosihin menjelaskan dalam konteks tasawuf, dzikir ini merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan prinsip awal menuju Tuhan karena menunjukkan setiap bentuk pemusatan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan atau tenang
ini memiliki pengertian diam, tidak bergerak, atau tidak gelisah, tidak susah, tidak gugup, bagaimanapun kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, jiwa itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pisi, yang berarti jiwa, alat untuk berpikir atau nyawa. Sedangkan dalam bahasa psikologi yang diutarakan oleh Westi Sumanto, yakni kekuatan diri yang menjadi pergerakan bagi tingkah laku dan jasad manusia adalah jiwa, serta jiwalah yang menumbuhkan sikap dan sifat yang mendorong tingkah laku. Nah, tingkah laku yang tampak dari seseorang merupakan fungsi atau cara kerja dari jiwa itu sendiri. Jiwa merupakan unsur kehidupan, daya rohani yang abstrak yang berfungsi sebagai pergerakan manusia dan merupakan simbol kesempurnaan manusia. Ketenangan jiwa merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dirinya hidup baik dengan orang lain atau masyarakat hingga terhindar dari tekanan-tekanan perasaan yang menjadikan dirinya frustasi. Jiwa yang mutmainnah merupakan jiwa yang tenang dan kembali kepada fitrah ilahiyah yang senantiasa mencari hikmah yang terkandung di setiap peristiwa yang terjadi. Seseorang yang tenang jiwanya atau sehat mentalnya mengalami keseimbangan dalam fungsi-fungsi jiwanya, dapat berpikir positif, bahkan mampu bijak dalam menyikapi setiap permasalahannya, serta dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu, kita juga membahas mengenai dzikir pada tarekat. Dalam ritual dan praktik keagamaan Naksabandia, Musdaria, mereka melakukan ritual dan praktek keagamaan secara umum, yakni dzikir dan wirid, muraqabah, robitha, mursyid, hat 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 hawajakon, tawaju, dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan membahas dua hal, yakni dzikir dan muraqabah. Dzikir umumnya dapat dilakukan sendiri atau secara berjamaah. Tapi kebanyakan orang itu lebih memilih dzikir itu sendiri karena ingin lebih khusyuk. Jadi bisa dikatakan simpelnya seperti ini. Banyak orang itu yang memilih berzikir secara individu atau berzikir sendiri-sendiri. Karena pada saat seseorang itu berzikir secara sendiri, mereka itu lebih khusyuk dalam artian mereka bisa memusatkan pikirannya kepada satu hal, yaitu berzikir itu tadi. Nah, namun ada juga yang lebih memilih melakukannya di gereja. Maksudnya gereja di sini itu bukan gereja tempat sholatnya orang Kristen ya, tapi gereja ini lebih kepada seperti majelis atau masjid atau tempat-tempat yang melakukan berzikir secara berjamaah. Nah, dengan maksud ingin lebih dekat dengan syekh atau tempat tinggal mereka di dekat majelis. Meskipun mereka tidak memungkiri bahwa mereka menghadiri pertemuan zikir dari jarak jauh, biasanya zikir dilakukan 2 kali seminggu, khususnya pada malam Jumat dan Selasa malam. Dan ada juga yang melakukan zikir di tengah hari seminggu sekali atau lebih. Amalan zikir adalah al-zat, mengingat nama asli dan mengingat tauhid, mengingat esensi Allah. Muhammad Hamim, mursyid perempuan dalam tarekat, studi kepemimpinan perempuan dalam tarekat Naksabandia, Mazhariyah di Madura. Nah, yang kedua yakni muraqabah. Muraqabah adalah semata-mata kita diawasi dan dilihat oleh Allah dan akan naik tingkatan menjadi musyahadah, yakni melihat sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah dalam tarekat Naksabandia
Mudzariyah membagi muraqabah menjadi 3, yakni muraqabah ahadiyah atau keesaan Allah. Tata cara muraqabah ahadiyah adalah sama dengan pelaksanaan dzikir ismut zat. Namun, hati tidak berzikir, tetapi hanya mengingat bahwa Allah itu satu satu baik sifatnya, zatnya maupun perbuatan atau af'alnya, sambil merasa bahwa Allah melihat seluruh anggota badan kita. Yang kedua, yakni muraqabah ma'iyah atau kesetaraan Allah. Yang mana tata cara muraqabah ini sama dengan muraqabah ahadiyah. Akan tetapi yang diingat bahwa Allah menemani diri kita dan seluruh alam di mana saja berada dengan cara yang pantas untuk Allah. Yang ketiga, muraqabah akrobiyah atau kedekatan Allah. Yang mana tata cara dari muraqabah akrobiyah sama dengan tata cara muraqabah ahadiyah. Tetapi yang perlu diingat bahwa Allah lebih dekat pada diri kita dan seluruh alam dibandingkan dengan urat leher kita sendiri dengan pendekatan atau dekat yang tidak berkumpul dan tidak juga berpisah sebagaimana pantasnya untuk Allah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.